Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Susanti dari Prodi Pendidikan IPA FKIP UST. Di sini saya akan menyampaikan tentang ajaran hidup Ki Hajar Dewantara. Perlu diketahui bahwa terdapat 19 ajaran hidup yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Manusia salam bahagia, dunia tertib damai. Maksud dari manusia salam bahagia yaitu selamat lahirnya dan bahagia batinnya. Dicapai dengan kecukupan sandang pangan, keperluan jasmaniah, dan bebas merdeka jiwanya. Bebas dari gangguan lahir dan gangguan batin, dan bebas dari ketakutan. Kemudian dunia tertib damai. Ini dimaksudkan adalah tertib lahirnya dan damai batinnya. Dunia yang tertib damai terbentuk dari masyarakat yang tertib damai. Ketertiban menjadi syarat mendatangkan kedamaian bukan karena paksaan dan tekanan. Yang kedua adalah kemerdekaan diri tertib damai. Maksud dari kemerdekaan diri tertib damai ini adalah hak mengatur diri sendiri untuk mencapai hidup salam bahagia, serta mengakui hak kemerdekaan orang lain, di mana nantinya kemerdekaan diri seseorang ini diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang tertib damai. Kemudian yang ketiga, democracy and leadership. Demokrasi dan pimpinan kebijaksanaan. Maknanya adalah menjunjung tinggi kebebasan setiap orang, tetapi mengakui adanya pimpinan untuk ketertiban dan keselamatan bersama. Demokrasi tanpa leadership dapat menimbulkan chaos dan anarki yang membahayakan masyarakat. Dan sebaliknya, leadership tanpa demokrasi dapat menimbulkan tirani, kesewenang-wenangan, dan penindasan. Yang keempat adalah sistem Among Tuturi Handayani. Sistem Among merupakan cara pendidikan dalam taman siswa dengan maksud mewajibkan para guru untuk mengingat dan mementingkan kodrat alam anak-anak muridnya dan tidak melupakan segala sesuatu yang mengelilinginya. Yang dimaksudkan adalah yang mengelilingi peserta didik atau anak muridnya tersebut. Kemudian Tuturi Handayani. Tuturi Handayani ini artinya adalah mengikuti dari belakang. Maksudnya, guru ketika memberikan kebebasan kepada muridnya untuk melakukan sesuatu hal sesuai dengan kemauannya, ini bukan berarti guru itu terlepas bebas tugas ya, tetapi dia harus tetap mengawasi apa yang dilakukan oleh anak muridnya itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Istilahnya tetap termonitor walaupun anak muridnya ini melakukan kegiatan sesuai dengan keinginannya. Jadi tadi kalau Tuturi Handayani itu tetap memonitor, walaupun anak murid itu diberi kebebasan, tapi kita tetap mengawasi. Nah, yang kelima itu merdeka, kesanggupan, dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Ini kalau istilah lainnya seperti berdikari ya. Nah, ini maksudnya adalah kemerdekaan seseorang tidak berarti bebas lepasnya orang itu dari perintah dan penugasan orang lain. Tetapi juga berarti sanggup dan kuat berdiri sendiri, tidak tergantung pada pertolongan orang lain. Ya, walaupun memang kita sebagai manusia itu membutuhkan orang lain, tapi minimal bisa melakukan semuanya sendiri. Yang keenam adalah self-driving system atau opor bebek matang soko awake dhewe. Apa artinya? Nah, opor bebek matang soko awake dhewe ini menunjukkan bahwa untuk hidup merdeka tidak tergantung pada pertolongan orang lain, yaitu dapat membiayai hidupnya dari usaha sendiri seperti masakan opor itik dapat masak oleh minyak yang ada pada badan si itik tersebut. Yang kemudian bantuan dari mana saja ini dengan jumlah berapa saja dapat diterima apabila tidak mengurangi kemerdekaan hidup dari sebuah organisasi atau kemerdekaan hidup manusia. Kemudian yang ketujuh adalah hidup hemat dan sederhana. Ya, Ki Hajar mengajarkan bahwa berani hidup hemat dan sederhana sebagai akibat tidak mau menerima bantuan orang lain yang mengikat, di mana konsekuensinya adalah orang yang ingin hidup merdeka tidak mau menjadi budak orang lain. Tentu ya, ini hemat dan sederhana ini sudah sering diterapkan, sudah kerap kali diajarkan dari sejak kita pendidikan di tingkat keluarga atau di lingkungan keluarga. Kemudian yang kedelapan adalah taman siswa masyarakat tidak berkelas. Nah,
tidak berkelas ini maksudnya adalah taman siswa tidak mengenal buruh dan majikan, jadi tidak membedakan antara bos dan karyawan. Nah, taman siswa juga menolak peraturan low-blasting atau pajak upah dari peraturan pemerintah Hindia Belanda. Ini kenapa muncul taman siswa ini masyarakat yang tidak berkelas, karena waktu itu Ki Hajar Dewantara kan hidup pada masa penjajahan Hindia Belanda ya. Jadi memang pengen benar-benar merdeka tanpa ada sangkut pautnya dengan pemerintahan Belanda. Yang kesembilan, kekeluargaan, demokrasi dengan kepemimpinan. Maksud dari poin 9 ini adalah bahwa kehidupan satu keluarga menggambarkan di mana setiap orang dalam keluarga itu sama derajatnya, sama haknya, dan sama-sama bebas merdeka. Jadi tidak ada perbedaan. Kemudian, perintah tetap harus dijalankan demi keselamatan bersama. Yang ke-10 adalah Terjemahan Nasional. Kembalilah pada asalmu. Maksud dari kalimat ini adalah bahwa Ki Hajar Dewantara dengan taman siswanya telah menyerukan bangsa Indonesia untuk kembali pada kepribadian nasionalnya, supaya bangsa Indonesia ini menempuh kehidupan menurut garis hidupnya. Yang ke-11, kebangsaan kodrat alam. Apa itu kodrat alam? Bahwa kodrat alam ini merupakan petunjuk bagi hidup manusia. Karena apa yang diwujudkan oleh atau dari dan di dalam kodrat alam itu merupakan sifat lahirnya kekuasaan dan ketertiban yang datangnya dari Tuhan yang Maha Sempurna atau Tuhan yang Maha Esa. Di mana keadaan kodrat alamnya manusia mempunyai kebiasaan hidup yang berbeda-beda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Kebiasaan hidup antara bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya selain Indonesia itu berbeda. Misal bangsa Indonesia dan bangsa Amerika itu udah pasti berbeda jauh ya kebiasaan hidupnya. Kemudian yang ke-12 adalah kebangsaan kemanusiaan. Kebangsaan kemanusiaan ini khususnya adalah hidup kemanusiaan sebagai kewajaran menurut dasar dan kepentingan yang khusus bagi hidup bangsa. Jadi ketika kita hidup berbangsa, itu harus memiliki rasa kemanusiaan. Apalagi ini yang lagi kita alami adalah pandemi COVID-19. Ini sudah pasti bangsa kita ini punya rasa kemanusiaan yang tinggi, ya, dalam menghadapi pandemi COVID ini. Hidup kebangsaan harus selalu sesuai dengan hidup kemanusiaan, tidak boleh bertentangan, bahkan harus bertalian erat dan merupakan kesatuan antara sifat yang khusus dan yang umum dalam hidup masyarakat dunia. Jadi, kebangsaan kemanusiaan ini tidak hanya berlaku di bangsa Indonesia saja, tapi berlaku juga untuk masyarakat dunia. Kemudian yang ke-13, kebangsaan, persatuan, dan kesatuan nasional. Apa maksudnya? Di sini menjunjung dan mengakui satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa Indonesia, seperti yang tertuang pada Sumpah Pemuda ya. Kemudian Ki Hajar juga memahamkan bahwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berdasarkan pengertiannya bahwa hidup setiap bangsa adalah bagian yang beraneka warna sifat dan bentuknya. Ya, kalau bangsa Indonesia ini tergolongnya multicultural ya, bervariasi. Yang ke-14 adalah kebangsaan kerakyatan. Nah, maksudnya adalah hidup suatu bangsa tidak boleh terlepas dari hubungannya dengan hidup manusia di dunia pada umumnya. Agar apa? Agar dapat menambah kekayaan lahir dan batin. Selain itu, tidak boleh juga terlepas dari pertalian antar sesama hidup manusia di dalam satu daerahnya itu. Ya, jadi nggak boleh nih dalam satu daerah itu saling berpecah belah, saling berbeda pendapat. Agar apa? Agar dapat menimbulkan kebahagiaan dari rakyatnya. Yang ke-15, teori trikon. Tri itu 3, konnya ada apa? Yang pertama adalah continue.
dalam melestarikan kebudayaan asli Indonesia itu harus terus-menerus dan berkesinambungan. Ya, jadi nggak boleh terjeda-jeda atau pakai spasi 2 tahun sekali, 3 tahun sekali baru ada pelestarian kebudayaan, itu nggak boleh. Yang kedua, konvergensi, bahwa dalam upaya mengembangkan kebudayaan nasional, Indonesia ini harus memadukan antara kebudayaan asing yang datang dari luar Indonesia dipadukan dengan budaya aslinya Indonesia. Yang penting itu dapat memajukan budaya di Indonesia, atau istilah lainnya adalah akulturasi ya. Kemudian yang ketiga adalah konsentris. Nah, ini maksudnya dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia, Indonesia berusaha menyatukan kebudayaan nasionalnya, tidak dengan menolak kebudayaan dari luar Indonesia, tetap menerima tapi dengan catatan tetap berpegang teguh pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang ke-16 adalah dasar kultural, kontinu. Kebudayaan itu sifatnya kontinu, bersambung, tak terputus, dan berkembang maju. Bukan berarti budaya itu adalah hal yang lalu, yang perlu dilestarikan, tapi itu hal yang lalu dilestarikan dan disesuaikan dengan apa yang ada sekarang ya. Tetap berpegang teguh pada kepribadian bangsa. Kontinu tapi tetap berpegang teguh pada kepribadian bangsa. Yang ke-17, dasar nasional konsentris. Alam hidup manusia itu merupakan alam hidup berbulatan atau konsentris yang digambarkan sebagai lingkaran besar kecil yang semua bersatu titik pusat di mana orang duduk atau berdiri di atas titik pusat. Nah, lingkaran terkecil adalah alam diri pribadi seseorang. Lingkaran di luarnya yang lebih luar ialah alam keluarga. Yang lebih luar lagi ialah alam bangsa dan kebangsaannya. Dan yang terluas adalah alam manusia dan kemanusiaan. Yang ke-18, dasar kemasyarakatan konvergen. Dasar kemasyarakatan yang sambung dan hubungan kita dengan masyarakat yang lebih luas atau konvergensi, di mana sebagai lembaga masyarakat taman siswa tidak boleh melepaskan diri atau memisahkan diri dari masyarakat yang lebih luas. Ia harus menghubungkan dirinya dengan masyarakat. Ya, jadi taman siswa ini bukan kaum minoritas ya, tapi bagaimana taman siswa bisa meluas atau bermasyarakat dengan masyarakat yang di luar taman siswa. Yang ke-19, tirulah hidup cicak atau cicak. Seperti yang kita tahu bahwa cicak ini punya kecakapan khusus, dia merayap di tembok, kemudian dia nanti akan menangkap nyamuk atau serangga lain. Nah, maksudnya adalah bahwa pendidikan nasional yang menegakkan jiwa anak-anak sebagai bangsa, yang juga bermaksud membimbing anak-anak untuk menjadi manusia yang bisa hidup dengan kecakapan dan kepandaiannya. Berbuat sesuatu berguna tidak saja untuk dirinya, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat. Demikian materi tentang ajaran Ki Hajar Dewantara, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.